Dan telah terjadi pembacokan di Jalan Cengkareng Pedongkelan. Bang, ciri-cirinya kayak gimana bang? Orangnya bang? Hah? Ada celurit. Allah. Seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah setelah dibacok saat berjalan kaki di Jalan Pedongkelan Dalam, Cengkareng, Jakarta Barat pada Senin 4 Mei siang hari. Korban diketahui bernama Ahmad, 25 tahun, seorang karyawan toko roti yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, polisi memastikan korban meninggal dunia akibat luka senjata tajam. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jakarta, rekan Elga. Silakan laporan Anda. Ya, tribunal warga di Jalan Pedongkelan Dalam, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat pada siang tadi sekitar pukul 2 siang digegerkan dengan peristiwa pembacokan yang terjadi di jalan tersebut, di mana lokasi tepatnya berada di seberang sebuah minimarket di Jalan Pedongkelan Dalam. Dan hal itu mengakibatkan seorang pria tewas di lokasi kejadian karena mengalami luka bacok di cukup dalam di bagian tubuhnya. Dan saat ini pun korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan pihak kepolisian juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengungkap begitu kasus ini, termasuk memeriksa sejumlah saksi dan juga rekaman CCTV yang terpasang di lokasi kejadian untuk mengetahui pelaku dan juga mengungkap motif pembacokan yang menewaskan seorang pria yang diketahui bernama Ahmad Hidayat yang notabene seorang pedagang roti begitu, yang sebenarnya tokonya dia berjualan tidak jauh atau hanya sekitar 50 meter saja dari lokasi tempat dia dibacok. Baik rekan Elga, dari hasil olah TKP sementara, apa saja temuan penting yang diperoleh untuk mengusut tuntas kasus ini? Ya, dari hasil olah TKP yang dilakukan di lokasi kejadian, polisi memastikan bahwa korban memang meninggal dunia akibat ancaman benda tajam begitu yang mengenai tubuhnya. Dan juga salah satu yang jadi temuan adalah tidak adanya barang milik korban yang diambil begitu, di mana ponsel korban juga masih ada di lokasi kejadian, sehingga polisi belum bisa memastikan apakah penikaman ini bermotif begal ataupun jambret ataupun memang ada dendam pribadi dari pelaku yang memang sudah mengintai korban bernama Ahmad ini, Anggra. Baik rekan Elga, bisa dilaporkan seperti apa kesaksian warga sekitar yang melihat langsung kondisi korban? Ya, tadi di sejumlah warga yang saya temui di lokasi kejadian memang mengaku tidak ada yang melihat persis di titik penikaman itu terjadi, karena hanya ada satu pelajar saja begitu yang melihat pada saat proses pernikaman, dan saat ini yang bersangkutan pun telah diminta keterangan oleh polisi, termasuk diminta keterangan di lokasi begitu oleh polisi, dan tidak diperkenankan memberikan komentar lebih detail. Sementara itu dari sejumlah warga lainnya mengaku hanya mendengar begitu ketika ada teriakan minta tolong dari korban begitu yang terbacok begitu oleh orang tidak dikenal, dan ketika warga datang, korban yang sudah tergeletak masih sempat sadar begitu meskipun kondisinya lemah dan keriting minta tolong. Namun beberapa saat kemudian korban pun mungkin karena kehabisan darah dan meninggal dunia di lokasi kejadian, dan akhirnya jenazahnya dievakuasi oleh pihak kepolisian Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Baik rekan Elga, kemudian bagaimana ciri-ciri pelaku berdasarkan keterangan warga, termasuk jumlah pelaku dan kendaraan yang digunakan? Ya, untuk pelaku ini memang berdasarkan warga mengatakan bahwa pelaku berjumlah satu orang yang menggunakan sepeda motor dan juga mengenakan jaket. Namun warga sendiri belum bisa, tidak ada yang bisa melihat jelas gitu wajah pelaku, dan juga pihak kepolisian masih menelusuri sejumlah CCTV yang terpasang di panjang lokasi ataupun di radius beberapa meter dari lokasi kejadian. Dan tadi saya juga sempat mewawancarai rekan kerja korban bahwa ternyata korban itu baru 1 hari bekerja di toko roti tersebut, di mana sebelumnya dia memang sempat bekerja di toko roti di Jalan Pedongkelan Dalam ini, namun sempat dipindahkan ke cabang lain, dan baru malam hari kemarin korban ini datang kembali ditugaskan ke toko roti tersebut. Dan pada saat kejadian, korban meminta izin pada rekannya untuk membeli pulsa begitu dengan berjalan kaki dari tempat beliau bekerja, namun sekitar 50 meter dari
tempat dia bekerja, situlah lokasi penikaman itu terjadi yang memang tidak jauh dari tempat dia bekerja. Dan sampai saat ini pun rekan korban mengaku meyakini tidak ada musuh itu yang dimiliki oleh korban, dan dia pun berharap pihak kepolisian bisa segera cepat mengungkap kasus penikaman ini yang dilakukan. Baik rekan Elga, kemudian bagaimana langkah selanjutnya yang dilakukan pihak kepolisian dalam mengungkap pelaku dan motif di balik kasus pembacokan ini? Ya, tadi olah TKP memang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, di mana dilakukan oleh jajaran Polres Metro Jakarta Barat, dibantu juga oleh Jakarta Polda Metro Jaya dan juga Polres Tukaden, di mana tim gabungan ini dibentuk untuk bisa secara cepat begitu menangkap pelaku, serta nantinya juga menguak motif yang dilakukan yang dasari pelaku mengikat korban. Dan pihak polisi pun meminta publik untuk memberikan waktu begitu agar pihak kepolisian melakukan kerja secara maksimal. Dan sampai saat ini pihak kepolisian juga 7 bulan pihak kepolisian berseragam sipil masih terlihat di sekitar lokasi kejadian untuk terus mencari bukti-bukti ataupun mengorek informasi dari 17 saksi yang bisa menemukan pikiran untuk menangkap begitu pelaku penikaman yang terjadi di wilayah Kapuk Cengkareng ini, Angga. Baik rekan Elga, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Itu emang tugas saya aja mereka nggak apa-apa bang. Emang benar kejadian sini apa gimana sih? Emang bener kejadian di sini. Itu dia teman saya dari kampung. Kampungnya di mana bang? Kampung di Tanjung Sari, Pandeglang. Di Pandeglang. Katanya baru balik semalam ya dari kampung? Iya, bukan baru pindah ke sini dia. Oh baru pindah ke sini. Pas kemarin itu di toko yang lain. Toko yang lain. Iya, terus malam pindah ke sini. Oh baru sehari di Baru sini? sehari di sini. Enggak ada sehari nih sih yang doang. Bang itu kejadiannya tuh dia lagi ngapain sih bang? Yang ngapain? Katanya sih yang masih beli pulsa katanya. Dimakan dulu, dimakan di pulsa katanya. Kalau di situ udah kejadian. Saya juga baru pindah ke sini gitu. Dia tuh abang tahu nggak sih dia punya masalah atau gimana sih? Kalau masalah sih nggak ada. Nggak ada ya. Bang tapi tadi tuh ada barang-barangnya teman abang nggak sih yang hilang di lokasi? Nggak ada ya. HP juga ada di tempat. HP-nya di pas di lokasi itu masih Iya. ada. Tadi yang pelakunya gimana bang, ciri-cirinya kalau boleh tahu? Kalau pelaku saya kurang tahu Pak. Iya kurang tahu. Di sini biasanya ada kerja berapa orang Pak? Biasanya sih 3 orang. 3 orang sama dia. Iya kekurangan gitu. Jadi berdua doang tadi dia sama iparnya. Akhirnya tambah sama dia tuh. Bang, pas abang ke lokasi korban masih hidup apa gimana? Abang taunya kapan? Oh saya tahunya udah ada ya. Udah ada. Katanya yang di sini yang kakak iparnya ada bang. Iparnya lagi di rumah sakit. Di rumah sakit lagi sama dia ya? Iya, iya. Dia yang punya toko ini ya? Kakak iparnya. Kalau tokonya deh. Kesaksian warga mengungkap detik-detik mencekam saat korban pembacokan ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir Jalan Pedongkelan, Cengkareng, Jakarta Barat pada Senin 4 Mei siang hari. Korban diketahui seorang pria berinisial A 25 tahun
ditemukan tewas setelah menjadi korban pembacokan. Korban ditemukan tergeletak di pinggir jalan dalam posisi duduk dengan wajah tersandar pada pagar rumah warga dalam kondisi tidak bernyawa. Darah terlihat berceceran di sekitar lokasi kejadian, menandakan serangan terjadi secara brutal. Korban diketahui mengenakan kaos lengan panjang hitam dan celana pendek belang saat kejadian. Sejumlah warga tampak mengerumuni lokasi kejadian sambil membicarakan insiden tersebut. Petugas dari Polres Metro Jakarta Barat bersama tim Inavis kemudian datang untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Setelah proses identifikasi, jenazah korban dievakuasi untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban sebelumnya sempat pergi membeli pulsa untuk ponselnya. Insiden pembacokan terjadi saat korban hendak kembali ke tempat kerjanya di sebuah toko roti yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Korban diketahui baru kembali dari kampung halamannya di wilayah Pandeglang pada malam hari sebelum kejadian tersebut. Saat ditemukan dalam kondisi bersimbah darah, warga sekitar tidak berani mendekati atau menyentuh korban. Dugaan sementara insiden tersebut berkaitan dengan masalah pribadi antara korban dan pelaku. Dari TPK. Yang abang tahu gimana kronologinya? Jadi pas awal-awal tuh, jadi saya dengar ada suara teriak-teriak, minta tolong. Nah saya keluar, teman saya juga teriak-teriak tuh yang satunya lagi. Dia teriak-teriak terus manggil saya Bim, panggil Tardi, panggil abang iparnya. Nah habis itu saya panggil abang iparnya, suruh sini karena adik iparnya kena ituan bacok. Nah habis itu saya kesini, dia nanya itu kenapa? Nggak tahu di gue habis dari dalam kan, di sini nongkrong nih duduk. Nah teman saya suruh ngeluarin motor awalnya gitu. Oh, tadi korban sempat di sini. Saya yang kesana minta rokok, jadi iya rokok. Belum dibakar tuh rokoknya ada. Itu korban orang mana, Bang? Kalau tinggalnya di Pandeglang, kalau kerja di sini di toko roti. Iya. Itu pada saat dibacok itu abang lihat pelakunya apa pas gimana bang itu? Pas sudah nggak ada pelakunya, pas sudah minta tolongnya doang. Kondisinya gimana bang? Kayak gemeter kakinya. Tapi masih hidup pas abang keluar. Masih gerak, dia masih minta tolong. Nah ya udah saya ke abang iparnya. Ini ade lu nih, kenapa? Ya itu kena bacok dari belakang. Nah, nyamperin. Nah terus dia balik lagi ke sono karena dia lagi ngemanggang rotinya. Takut kejadian kebakaran. Jenazah dibawa kemana bang? Udah kurang tahu dah bang kalau itu. Iya. Berarti nggak ada yang lihat ya bang pas dibacoknya ya? Paling sih teman saya kayaknya. Saya posisinya lagi ngopi, ngerokok, scroll TikTok, terus saya dengar ada suara teriak-teriak minta tolong. Nah yang temen abang lihat itu infonya pelakunya naik motor atau jalan atau gimana? Motor sih bang. Berdua kayaknya. Berdua. Naik motor Beat katanya sih. Sendiri, bukannya berdua. Naik motor lah ya pelaku. Iya naik motor.